Oke, selamat siang sahabat desa, sahabat kreasi, sahabat UMKM. Nah, kali ini hari kedua saya berada di persawahan Desa Candirejo, tepatnya bersebelahan dengan Angkringan Balung Gajah. Tempat di mana landing untuk para atlet gantole. Acara ini Telomoyo Cup yang ke-8. Jadi event ini skalanya internasional, guys. Nah, terkait dengan Telomoyo Cup 8, kita dari UMKM Center Kabupaten Semarang tampil untuk juga memeriahkan. Nah, kesempatan hari ini saya berada di salah satu stand anggota UMKM punyanya Mas Imam atau panggilan kerennya sama Mas Mambreng. Mas Mambreng. Mas, brandnya apa Mas? Kopinya dengan kopi Mas. Hailset Kopi. Iya. Mau kok dijenengi Hailset Kopi Mas? Karena kan di wilayah kami kan dataran tinggi ya Mas, bukan gunung. Nah, tapi menyebutnya orang itu seperti gunung kelir gitu Mas. Oh gitu. Nah, karena di wilayah kami banyak anggota maupun para petani yang membuat kopi yang dinamai belakangnya kelir. Nah, jadinya kita agak semi barat-baratan gitu Mas. Pembeda. Oke, maka dikasih nama Hailset. Ini kan intinya juga lereng. Oke. Oh gitu. Lereng kelir gitu. Oke, keren. Sahabat UMKM, brandnya Hailset. Apa bacanya Mas? Hailset Cafe. Dari kopi Gunung Kelir. Jadi memang Kelir ini sebuah pegunungan yang tentunya banyak tumbuh tanaman kopi, di mana petaninya juga banyak. Bahkan varian produknya juga banyak ya dari Gunung Kelir ini. Untuk penyajiannya Mas, ada sebuah produk yang dikemas untuk dijual produknya, tetapi kali ini ada selain kemasan tersebut penyajian untuk menjual. Saya mau tanya Mas Imam, ini jenengan sudah berapa sering Mas mengikuti event-event kegiatan seperti ini? Kalau untuk event, kita selalu turut hadir di dalam acara Festival Telomoyo Cup ya. Di tahun kemarin kita selalu ikut. Memang kita sudah dipercaya sama pihak panitia Festival Telomoyo Cup dan sama dinas maupun dinas pariwisata maupun dari dinas Disperindak ya. Terus untuk tampilannya Mas sendiri atau ada yang support Mas dari dinas? Kalau dari dinas kita kan difasilitasi oleh tenda untuk tenda stand itu ya, tempat standnya. Tapi cuma tenda bagian ini tenda ya. Untuk alas maupun meja bar ini kita sendiri Mas. Nah, saya mau tanya-tanya nih Mas, ini kan keren juga nih. Sudah siap apa ini? Landasan, flooringnya, karpetnya, kemudian meja, termasuk alat-alat. Iki ragate piro Mas? Ditangani ragat ini berat ya. Untuk menjawab sebuah itu kalau sangat susah untuk dinilaikan bagi rupiah ya. Karena kan kita sedikit demi sedikit kita selalu menyisihkan uang dari jualan ini Mas. Dari dulu kan jadi nyicil Mas. Nggak bisa langsung ketika lah. Sahabat UMKM, banyak dari kita ketika ada event-event ini menjajakan produk, tetapi ini perlu saya sampaikan, tetapi hanya sekedar menjual produk. Tapi Mas Imam ini sudah tampil all out ya. Betul. Saya nggak tahu dulu mulainya tuku landasannya dhisik, tuku karpetin dhisik, atau tuku gelasnya dulu. Nah, saya nggak tahu. Tapi pada kesempatan hari ini Mas Imam ini tampil luar biasa menurut saya. Nah, Mas Imam, harus disampaikan nih Mas, sebenarnya apa saja sih yang dipersiapkan ketika ada event-event semacam ini? Mungkin kalau menurut saya itu kalau saya sudah dari dulu memang kan sudah
agak berpengalaman ya, mungkin daripada teman-teman maupun yang belum tahu ya, mengikuti itu betul, ya. Oke. Karena orang jualan itu ya di samping jualan juga silaturahmi sama teman-teman UMKM maupun juga refreshing. Nah, kalau saya seperti untuk acara di Temolel Cup ini kan memang persawahan kering, Mas. Iya. Nah, saya kan juga harus memutar otak bagaimana caranya supaya lantai itu seperti keramik ya. Tapi kan ini saya karpet merah ya. Nah, memang punyanya merah, ini bukan apa-apa ya ini. Oke. Nah, terus kan saya bawa meja. Nah, nanti kalau salah kan ya Mas. Bisa gonjang-ganjing maupun gimana kan biar rata. Terus meja bar saya juga aman. Itu. Oke. Jadi memang Mas Imam ini sudah mempersiapkan alas berupa palet ya. Palet ya. Kemudian alas flooring berupa karpet yang kebetulan merah, guys. Saya nggak tahu nih, mungkin bentar lagi berubah. Terus mejanya, Mas, ini ukuran paletnya ini berapa kali berapa, Mas? Ini cuma 3 kali 4. 3 kali 4 ya. Karena kan saya membuat 3 kali 4 ini rata-rata tenda ya. Tenda kan pastinya untuk ukuran tenda yang kerucut itu kan 3 Mas. Kalau di acara-acara, kalau 2 ya kita bisa menyelesaikan lah. Yang penting sementara saya kan modal juga sangat mempengaruhi, Mas. Ini apa, Mas? Full atau apa nih, Mas? Papannya nih loh. Papan, Mas. Papan yang kasih usuk. Bukan yang hardback itu, bukan? Bukan. Papan, Mas. Ya kan sedikit demi sedikit tadi, Mas. Sahabat UMKM, ini harus saya sampaikan karena memang ke depan kita mestinya harus siap seperti ini. Landasan berupa papan kayu atau palet, kemudian flooring, kemudian meja kursi, meja untuk penyajian. Nah, Mas, mau tanya, Mas, iki sing gawe siapa, Mas, ini, Mas? Ini Pak D yang buat gitu ya, bersama saya. Ukuran berapa nih, Mas? 2 kali, ini panjang 2 meter, lebar 65 kayaknya. 65. Kalau buat seperti ini berapa, Mas? Ini perlu disampaikan karena sopo ngerti besok sing adol bakso, ternyata sing adol es juga pesen, kan nggak apa-apa. Sekaligus menyampaikan untuk baik, tapi ya bisnis. Aja laling kok. Nek order lewat aku. Ini yang mahal itu kan ide desainnya. Gitu. Yang mahal. Kalau barang-barangnya kan sudah ada harganya ya. Gitu. Iya. Ini piro. Piro niki. Ya. Iya. Ini kan kita membantu rangkanya kan dari besi ya, besi siku. Cuma memanfaatkan, Mas. Besi siku saya mau buat pagar kuat ya. Tapi pagarnya kurang bagus, akhirnya nganggur. Saya buat ini aja. Terus sama ini atasnya buat rak sama ini atas ini kan apa ya? Blockboard. Ini ya. Kalau enggak ini yang atas ini. Gitu. Nah, kalau samping ini ACP ini. Gitu ya. ACP ya. Untuk ini kurang ini kan sisa sisa plafon PVC. Terus di kita ini logo Kopi Gunungnya bersama Hillset. Ini pembuatannya dari CNC, Mas. Kita pakai Sponati. Akrilik juga bisa, tapi kita baru kali ini membuat dari Sponati ya. CNC, Mas. Oke. Tentunya ini sangat menarik dan sepertinya juga harus diperhitungkan betul, Mas Imam. Bila mana ada teman-teman yang kepingin, Mas Imam, tolong saya buatin seperti itu, karena ini kuat juga dan kayaknya lebih patut kalau dipajang di stand-stand seperti ini. Terus kita juga sudah banyak meja bar yang dibuat dari kita untuk teman-teman UKM maupun di bar ya. Kopi ya berarti ya. Kopi teman-teman juga pesan ke kita. Ada juga ya lari ke roda di Semarang maupun Solo. Nah, jadi memang di rumah juga sudah membuat gitu ya. Ya
mau model gimana? Oh gitu. Ya, kita kan menawarkan. Lah ini Mas, sing koyo ngene iki piro pertanyaane lho. Ini ya kita kira habisnya dua lebih lah, lebih sedikit lah. Juanan ya. Ya, itu termasuk ini. Iya Mas, termasuk ini ya. Oh nanti kan CNC juga agak lumayan Mas. Jadi boleh nih teman-teman 2 jutaan guys seperti ini. Walaupun dengan bahan-bahan mungkin sisa. Ya ini sisa. Masih bagus karena beliaunya punya bengkel gitu ya. Oh murah ya Pak ya? Murah. 2 juta keren loh. Oke. Mas Imam, kalau untuk kopinya sendiri Mas, penyajianmu ini tergolong apa yang mau ditonjolkan? Keunikannya apa gitu Mas? Kalau untuk kopi di kami ya layanan seperti di kafe-kafe ya Mas. Gitu ya? Ya kayak umum lah. Kita ada manual brewing. Terus paling kan kita bawa espresso Mas. Oh ini ya Mas? Espresso. Mungkin kita kan tubruk ya Mas. Tubruk ada, V60 ada, Vietnam Drip ada, terus Americano ada, espresso. Terus mungkin kita yang agak lain mungkin kopi susu gula aren. Oke. Gula aren murni Mas. Sahabat UMKM, memang lebih tepat ketika di sebuah event itu ada semacam live-nya itu ya. Iya. Jadi penyajiannya itu benar-benar di tempat. Betul. Ini lebih menarik dan ada semacam brand ya. Nggak apa-apa. Nanti ya edit. Nggak apa. Nanti. Jadi tekan Timo. Tekan Timo lali aku. Enggak apa-apa kok kayak gini kayak santai ya Mbak. Jadi saya mau beli kopi. Enggak apa-apa, beli enggak apa-apa. Harus beli. Enggak. Beli ya kayak gitu. Malahan ya. Iya. Oke, biar dibuatin. Jadi live ki yang ini ki Mbak, kadang ana bokong lewat, itu enggak apa-apa. Menarik. Enggak tahu ya. Monggo. Dah lanjutkan. Oke. Jadi sebenarnya penyajian di tempat itu yang lebih menarik. Betul. Mbak, penggemar kopi toh? Oh, bener? Kopi pahit, kopi manis? Kopi pahit saya lebih, kalau misalkan susu Vietnam Drip saya lebih suka Arabica ketemu susu. Nah, ahlinya. Karena apa? Karena acidnya si Arabica ketemu manisnya SKM itu ngeblend.